تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ayo teman-teman yang masih di luar silakan masih dari barisan yang terhormat Bapak Kepala Desa Gunung silakan gabung atau bapak-bapak staf Desa Gunung yang masih di luar silakan mari kita bergabung karena acara malam ini itu ke akrabat ya. Jadi kita santai-santai saja dan kita berdiskusi. Pengurus Karang Taruna Desa Jalur Gunung pada saudara Pak Harudi silakan. Menyampaikan puji dan syukur kepada saudara Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita 2000 nikmat nikmat supaya kita bisa kumpul untuk melaksanakan akrabat Karang Taruna ya di malam hari ini. Selawat dan salam syukur kita aturkan atas junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke burhan menuju zaman utara. Saya hormati Bapak Kepala Desa dan yang saya hormati juga Sekretaris Desa dan beserta staf-stafnya, dan saya bahagia juga yang sudah berkenan hadir di acara ini teman-teman dari pengurus Karang Taruna Mekah Tunggal. Dan untuk malam ini kita akan mengadakan acara ya kerabat tentang pengurus dan pembinaan dari staf desa ya. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih untuk Ketua Umum Pengurus Karang Taruna Desa Jalur Gunung. Selanjutnya sambutan kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Desa Jalur Gunung atau pejabat yang mewakili. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan dari Bapak-bapak kasih para seksi, para urusan, para wilayah dan para staf
desa yang alhamdulillah kesempatan hadir bergabung malam ini dalam rangka agenda Karang Taruna yaitu keakraban dan sekaligus menyambut tahun baru 2021. Yang saya hormati Bapak WPD Desa Jerugunung, yang saya hormati Ketua Pengurus Karang Taruna bersama seluruh pengurus lainnya, yang alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Yang saya hormati juga pemuda-pemudi Desa Jerugunung yang alhamdulillah menyempatkan waktu bergabung pada malam hari ini dalam rangka agenda yang sangat luar biasa ini. Tangan dulu. Ya, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan lain sebagainya sehingga kita bisa hadir di agenda yang sangat luar biasa ini. Berkalinya salawat dan salam mari kita dedikasikan kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan dan adik-adik muda yang kami hormati dan banggakan, pertama-tama yang kami akan sampaikan mewakili atas nama pemerintah desa, Bapak Kepala Desa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemudi Desa Jerugunung, khusus kepada pengurus Karang Taruna yang telah mempunyai gagasan, ide, inisiatif untuk bisa berkumpul dalam momen yang luar biasa, yang dimana-mana orang melakukan perkumpulan dan lain sebagainya setiap momen yang seperti ini, momen tahun baru. Dan kita di sini mengambil juga momen yang luar biasa yang langsung digagas oleh pengurus Karang Taruna. Walaupun yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya sudah banyak kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan oleh Karang Taruna. Dan tentu kita harapkan di pertemuan yang merupakan penghujung dan awal tahun baru itu jadi semangat kita yang baru untuk terus membangun desa kita. Karena yang kita harapkan itu adalah rekan-rekan atau adik-adik dari pemuda Karang Taruna untuk membantu untuk kita sama-sama memajukan desa kita ini tercinta, desa kita yang tercinta ini, Desa Jerugunung. Tanpa kehadiran pemuda, maka kita sulit sekali untuk bergerak. Karena pemuda itu bisa dikatakan masa-masa yang sangat luar biasa. Berpikir cepat, berbuat cepat, daripada yang kita semua ini masih muda, tidak ada yang tua, apalagi merasa tua, tidak ada. Kita semua ini muda, sehingga apa yang menjadi rencana kegiatan untuk membangun desa kita, Desa Jerugunung ini tentu akan lebih mudah, akan lebih mudah, akan lebih mudah. Tentu
tentu di sana mengharapkan dukungan dari para pemuda-pemuda desa Jerugunung dari Dewan Kepengurusan Karang Taruna, Letes cek. Dan ini ya kami sebut adalah awal yang pertama, awal yang baik, awal yang sangat baik untuk melangkah ke depan. Jadi 2021 nanti tentu harapan kita di sini seperti yang sudah kita banyak sekali bicara terkait dengan program-program kegiatan Karang Taruna, dan sudah kami baca di selaku pemerintah desa kegiatan-kegiatan usulan-usulan Karang Taruna yang sudah kita baca, karena di sebelumnya bukan hanya ini saja pertemuan kita, banyak pertemuan-pertemuan yang sifatnya di luar atau di di luar kantor, banyak kegiatan-kegiatan yang pernah direncanakan yang disebut oleh Karang Taruna yang akan dihintar oleh Karang Taruna. Nah, itu pun sudah masuk di perencanaan desa, tinggal tidak lanjut untuk selanjutnya. Nah, tapi seperti yang sudah kita sampaikan, kita minta keseriusan dari adik pemuda kita Karang untuk melaksanakan apa yang menjadi program, tanpa harus semuanya digerakkan oleh dana-dana yang besar. Tentu kita juga di sini pemerintah desa terbatas kurang. Tapi kalau kita sudah kompak mau berbuat, nah, seperti yang kita laksanakan pada malam ini, tentu apa yang menjadi rencana kegiatan itu akan bisa kita lakukan. Tidak hanya yang menjadi protes-protes, walaupun hanya guyon-guyon, derek. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Tinggal kita sekarang koordinasi pemuda-mudi berbuat banyak dengan pemerintah desa. Kalau koordinasi kita bagus, kuat, maka semua keinginan rencana akan mudah untuk kita laksanakan. Nah, tidak miskomunikasi atau sepi-sepi kita juga pemerintah desa apa mauannya, keinginan kita tidak tahu kan. Jadi kalau sudah ada pendekatan, ada forum, ada perkumpulan, jadi bisa kita tahu. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti kan kita akan bahas bersama. Ada Muhammad Fauzi, ada Abdul Manap, ada Pak Dedi, ada Pak Usman, dan lain sebagainya. Bahas lebih jauh. Tapi itu harapan kami selaku Kepala Desa mewakili Pak Kepala Desa pada saat ini berbicara di forum ini, di debat kita ini, untuk kita sama-sama maklumi. Sekedar ini mungkin selaku pembuka dari kami selaku Desa. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih kepada adik-adik pemuda Taruna yang telah ada inisiatif, ada ide untuk melakukan perkumpulan ini. Adalah hal yang sangat positif, sangat luar biasa. Jadi kita harapkan jadi awal untuk lebih baik ke tahun-tahun berikutnya. Dan juga kami selaku bisa mungkin ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan dan lain sebagainya, sehingga ada merasa dibatasi dan lain sebagainya. Tentu terlaksananya kegiatan pertemuan pada kesempatan ini juga tidak lepas dari koordinasi adik-adik pemuda dengan pemerintah desa. Kami selaku pemerintah desa sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Sehingga kalau sudah kita bisa berkumpul seperti ini, tentu banyak hal yang bisa kita bicarakan, yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita laksanakan. Itu harapan kita. Ya, sekedar ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Sekretaris Desa Jerobodok yang mewakili sebagai sambutan membuka doa acara ini dari pihak pemerintah desa. Jadi sekali lagi saya minta teman-teman beri tepuk tangan pada Pak Sekretaris Desa Jerobodok atas sambutannya. Baik, langsung agenda selanjutnya ya. Penyampaian di gambaran umum proker Karang Taruna Desa Jerobono yang kebetulan langsung akan disampaikan oleh saya sendiri, Amir Rizwan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada penyampaian gambaran umum tentang proker dari Karang Taruna Desa Jerobono yang periode sekarang 2020-2021. Jadi di pengurusan Karang Taruna yang sekarang itu ada 5 bidang ya. Yang pertama itu bidang pendidikan keagamaan, kedua bidang olahraga dan seni budaya, yang ketiga bidang pemberdayaan perempuan, anak dan lingkungan, yang keempat bidang hubungan kepemudaan dan kemasyarakatan, dan yang kelima bidang kewirausahaan. Baik, saya akan kasih gambaran secara umum proker dari masing-masing bidang. Yang pertama itu bidang pendidikan keagamaan. Lebih spesifiknya dari pendidikan itu dia akan lebih mengadakan pelatihan atau bimbingan teknologi atau workshop atau keagamaan, kegiatan keagamaan karena sesuai dengan namanya bidang pendidikan atau keagamaan. Jadi saya akan berikan salah satu proker yang telah diusulkan, yaitu pelatihan workshop. Itu sudah bilang dia mengadakan pelatihan komputer dari bidang ini. Selanjutnya bidang yang kedua bidang olahraga dan seni budaya. Jadi yang di sini kita fokuskan untuk bidang olahraga dan seni budaya, dia lebih menggali dan memfasilitasi bakat dari pemuda-pemudi Desa Jerobono ini. Itu harapan kami untuk bidang ini. Jadi saya akan berikan satu contohnya. Kita usahakan adakan lomba untuk ini dari pemuda-pemudi dalam bidang olahraga maupun seni. Selanjutnya dari bidang budaya perempuan, anak dan lingkungan. Juga dari namanya ini jelas dari bidang ini program ada seperti lebih mengenai pemberdayaan perempuan maupun anak yang ada di desa Jerobono ini, dan sekaligus dia akan memperhatikan lingkungan, di mana lingkungan itu dimaksud dalam kebersihan dari desa ataupun yang lain-lain. Itu aja untuk bidang ini. Terus selanjutnya bidang hubungan kepemudaan dan kemasyarakatan. Jadi untuk bidang ini memperhatikan istilahnya ikatan atau hubungan yang internal, yang maksudnya internal di dalam desa ini maupun yang internal yang berada di luar desa ataupun di luar organisasi. Jadi selanjutnya bidang perusahaan. Perusahaan ini untuk kita spesifikasinya secara prokernya, dia lebih akan merencanakan kegiatan usaha di mana itu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, terutama pengurus Karang Taruna maupun pemuda di Desa Jerobono ataupun masyarakat. Itu saja. Itu rasa penyampaian atau gambaran umum mengenai program yang akan kita rencanakan di tahun 2021 ini dari urusan Karang Taruna Desa Jerobono. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, agenda selanjutnya itu penyampaian tentang Karang Taruna. Akan ada beliau menyampaikan materi dahulu. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab langsung ya dari teman-teman. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman pengurusan yang lebih ingin menggali mengetahui tentang apa sih tupoksi Karang Taruna. Jadi sebelumnya saya sudah mempersiapkan moderator talk show di sini ya. Jadi saya dengan hormat minta untuk saudari Elvin Rusmayanti sebagai moderator talk show di sini untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara pada malam hari ini. Saya selaku moderator akan memimpin acara diskusi kita pada malam hari ini, yaitu ada beberapa materi yang akan kita bahas dan nanti teman-teman bisa tanyakan jika tidak mengerti. Oke, untuk materi pertama ini kita akan bahas mengenai penyampaian gambaran umum Karang Taruna. Jadi di sini akan dibahas langsung oleh narasumber bagaimana sih apa sih Karang Taruna, dan untuk teman-teman yang baru pertama gabung seperti saya yang baru pertama gabung di kepengurusan Karang Taruna, tentu kita pasti butuh informasi tentang gambaran umum Karang Taruna itu seperti apa. Jadi langsung saja untuk materi kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Manap. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekretaris Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Karang Taruna beserta anggotanya, serta teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita gambaran, yang telah memberikan kita contoh dari alam yang jahiliyah menuju alam yang rambutan. Dan tidak lupa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengantarkan kita ke sini, yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka acara kami. Baik, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, saya ingin memberikan gambaran tentang Karang Taruna. Teman-teman yang baru bergabung, terutama adik-adik yang belum mengenal mungkin tentang Karang Taruna, di sini kalau saya gambarkan, Karang Taruna itu adalah lembaga desa, di mana setiap desa itu pasti dia membentuk yang namanya Karang Taruna. Contohnya, kalau kita mengambil gambaran tentang Karang Taruna, itu adalah sebuah organisasi kepemudaan sebenarnya. Nah, itu di setiap desa itu wajib dia membentuk yang namanya Karang Taruna. Ya, di sini nama Karang Taruna kita adalah Karang Taruna Mekar Tunggal. Nah, itu dibentuk pada tahun 2012 ya. Nah, SK-nya kemarin 2012 dan berakhir sampai dengan 2018. Setiap lembaga desa ataupun yang kita kenal dengan Karang Taruna itu mempunyai SK dari kepala desa. Nah, karena SK itu penting, istilahnya legalitas. Kalau kita tidak punya SK, tentunya itu bisa dikatakan ilegal. Tentang program-program dari Karang Taruna itu sendiri,
sebenarnya tadi Sekretaris Karang Taruna yang baru itu pernah memberikan contoh-contoh atau seperti itulah gambaran program kerja. Nah, kemarin pada awal sebelum terbentuknya Karang Taruna memang seperti ini awalnya. Nah dulu awal terbentuknya Karang Taruna itu kita semua dusun diundang. Nah, di sana dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, di sana semua pemuda, semua pemudi diundang untuk membentuk sebuah organisasi, yaitu organisasi Karang Taruna. Nah, alhamdulillah dari sekian teman-teman, nah dibentuklah kepengurusan dari pengurus inti sampai dengan anggota. Nah, yang pengurusan yang lama itu saya sebutkan dari teman kita dari Modese, Mas Adnan, beliau adalah ketuanya gitu. Periode 2012 sampai dengan 2018. Kemudian sekretaris saya sendiri dan bendahara itu saudara Syakirin, dan anggota itu semua dari pemuda ataupun pemudi. Nanti kalau kepemudaan ini berjalan, tentunya desa juga sangat membantu karena setiap program kerja atau setiap desa itu perlu adanya pemuda yang mendukung. Karena tadi Pak moderator pernah bisik saya bahwa karena ada diskusi, untuk lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi penyampaian materi pertama tentang gambaran umum Karang Taruna yang disampaikan langsung oleh Bapak Manap. Jadi untuk teman-teman yang masih belum mengerti atau pengen lebih tahu apa sih Karang Taruna itu, kalian bisa boleh bertanya. Silahkan, akan saya bagi jadi satu sesi, 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Sebut nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan di sini adalah tentang ketua, apa sih fungsi ketuanya? Cuma ngomong-ngomong aja, fungsinya secara detail itu saja ya yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan saudara Imran. Mungkin dari terus saya ingin menanyakan ke Bapak Manap langsung ya. Dulu kan pernah jadi pengurus untuk Karang Taruna. Nah itu kan tentang performa aja gitu ya. Karena kami ini kan ada yang beberapa baru termasuk saya. Itu kiat-kiat dulu, strategi dahulu Bapak Manap selaku pengurus terdahulu itu untuk menaikkan performa Karang Taruna. Maksudnya dari segi kerjasama dengan desa itu bagaimana koneksitas itu, kiat-kiatnya dahulu. Baik, tinggal satu orang lagi. Kalau bisa perwakilan dari yang perempuan, silakan jika ada yang ingin bertanya. Karena sangat penting untuk kita ketahui bagaimana sih Karang Taruna itu supaya kita ke depannya bisa lebih pasti apa yang harus kita kerjakan. Silakan teman-teman. Ayo. Oke, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiri Azlan, perwakilan dari bidang humas Karang Taruna Desa Jerugunung. Saya ingin bertanya kepada Pak Sekjen, alumni Sekjen ya, lebih tepatnya Sekjen. Gini loh Pak, seperti yang saya sudah baca ini, Karang Taruna itu mengikuti ADART yang berada dari nasional katanya Pak, gitu kan? Nah saya ingin bertanya, apakah Desa Jerugunung ini pernah membuat ADART yang dilandaskan sendiri atau kita mengikuti skala nasional gitu Pak?
karena seperti yang kita ketahui kan dari step pemilihan segala macam gitu kan, itu kan teratur pada ADART. Nah jika ada ADART-nya itu di tahun sebelumnya, mungkin bisa di-sharingkan kepada kami begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 orang penanya kali ini. Langsung saja akan dijawab oleh Bapak Manap. Pertanyaan yang pertama dari Saudara Baharudin. Pertanyaannya itu, bagaimana sih fungsi dari seorang ketua Karang Taruna? Apakah hanya sekedar ngomong atau ada fungsinya atau ada tupoksi kerjaannya itu lebih ke arah kemana? Jadi silahkan menjelaskan langsung aja. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Baharudin. Baik, berbicara tentang ketua Karang Taruna, tentunya yang namanya ketua itu sebelum terbentuknya lembaga Karang Taruna itu, tentunya kita selaku ketua harus menyiapkan istilahnya ADRT. Nah, di sana kita harus memahami sebenarnya di sana yang namanya ketua itu tentunya harus lebih bisa daripada bawahannya, baik itu sekretaris maupun anggotanya. Baik, kalau kita melihat dari dasar hukum terbentuknya Karang Taruna itu, teman-teman bisa lihat di dasar hukumnya di pembentukan Karang Taruna, yaitu di Permensos nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna. Teman-teman bisa buka di sana. Di sana itu lengkap, baik itu tentang ADRT, kemudian tupoksi dari ketua, sekretaris dan bawahannya itu sudah lengkap di sana. Pak Manap menjadi seorang pengurus Karang Taruna, bagaimana strategi dalam meningkatkan Karang Taruna tersebut? Bagaimana kiat-kiat yang dibangun untuk meningkatkan kinerja dari Karang Taruna itu sendiri? Baik, terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan dari pengurus Karang Taruna. Baik, terkait dengan trik-trik atau kiat-kiat dalam melaksanakan tugas ataupun kegiatan, memang tidak lepas dari koordinasi ataupun rapat. Di sana kita melihat dari situasi dan kondisi terkait dengan apa sih kira-kira program yang akan kita laksanakan dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi itu kita larinya tetap kita berkoordinasi, baik itu dengan anggota, kemudian dengan pemerintah desa, bahkan juga dengan kadus ataupun RT RW ataupun tokoh masyarakat. Kita selalu berkoordinasi. Baik, itulah tadi jawaban untuk Saudara Imran. Apakah sudah bisa dipahami? Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Saudara KY. Ini mengenai ADART Karang Taruna itu sendiri ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah Karang Taruna yang sebelumnya itu pernah buat ADART? Baik. Nah, terkait dengan ADRT, memang ini setiap yang namanya organisasi ataupun lembaga itu memang harus punya ADRT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, setiap organisasi itu harus mempunyai yang itu. Nah, tentunya teman-teman yang baru yang tergabung dalam Karang Taruna harus membuat yang itu. Nah, mungkin teman-teman kurang paham, bisa nanti kita berdiskusi, bisa kita buat koordinasi dengan teman-teman yang lain ataupun pengurus Karang Taruna yang lama. Bagaimana saudara ini? Terus bagaimana dengan ADART yang dari sebelumnya? Apakah itu dia berbasis atau berpatokan sama ADART dari nasional atau memang kita bikin sendiri? Karena tadi saya baca jika ADART suatu Karang Taruna itu berbasis nasional, boleh dibuat di desa jika desa itu menginginkan apa itu ADART-nya tersendiri, dia bilang di situ. Jika kita ingin membuat ADART sendiri, kalau kita tidak buat ADART berarti kita bernaung sama ADART yang dibuat dari nasional katanya. Jadi apakah dari sebelumnya itu
ada pembuatan di ARD, apakah itu berbasis yang berpatokan sama nasional atau kita bikin sendiri? Itu yang saya tanyakan begitu. Ya, baik. Terkait dengan ADRT memang ada istilahnya secara nasional. Nah, kemudian kalau untuk ADRT yang seperti yang disampaikan oleh saudara tadi tentang apakah kita bisa membuat, itu bisa kita lihat dari keadaan lingkungan kita, Pak. Tetapi perlu kita koordinasi untuk pembuatan ADRT itu sendiri.